حي على الصلاة. Banyak orang yang belum mengenal siapa Tuhannya Allah. Oleh karena itu, mereka kalau mengaku sebagai seorang muslim pun belum bisa maksimal menjalankan perintah-perintah agama. Masih dipilah-pilah. Yang wajib, yang sunnah, atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, haram atau makruh, masih dipilah. Yang dia suka dikerjakan, yang dia tidak suka tidak dikerjakan dalam perintah. Yang dia mau ditinggalkan, yang dia tidak mau dikerjakan dalam kemaksiatan. Ini kalau orang muslim, dan penyebabnya satu, karena belum terlalu mengenal siapa Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi lain, orang-orang yang bukan muslim, mereka juga tidak mengenal Allah, sehingga mereka mengalihkan kepatuhan-kepatuhan mereka, ketundukan mereka, keperluan dan kebutuhan mereka untuk curhat, menyampaikan hajat-hajatnya, mengeluhkan penyakit, cobaan kepada makhluk, kepada sesama manusia. Ada yang melampiaskan yang lebih luar biasa lagi ke patung-patung misalnya. Banyak orang yang menyembah patung. Apa yang bisa dilakukan oleh patung tersebut? Bukankah patung itu yang pahat wajahnya, yang buat matanya, yang ukir mulutnya, yang bentuk tangannya adalah dia sendiri? Dari mana dia bisa mengatakan itu adalah Tuhan? Terlebih lagi pada saat patungnya rusak, maka dia yang memolesnya dan membetulkannya, ya, membangun kembali, membuat kembali. Begitu juga dengan orang yang menganggap pohon keramat, jimat, dan segala macam hal. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, coba datangkan di benak anda sekalian, semua yang disembah selain Allah, semua yang disembah selain Allah. Misal pohon keramat kena dianggap tua, berumur ratusan tahun, atau orang-orang yang menyembah patung, atau orang-orang yang menyembah jin, syaitan, menyembah kuburan, menyembah apa sajalah selain daripada Allah. Maka apa andil Tuhan-Tuhan mereka itu terhadap pergantian siang malam? Apa andil mereka pada rasa lapar yang kita rasakan? Apa andil mereka tidak usah ke semua sayuran dan buah-buahan, di satu buah pisang? Apakah patung itu, pohon itu, syaitan itu, apa saja yang disembah selain Allah bisa membuat satu buah pisang buat kita? Atau kulit pisang? Atau mungkin apa saja? Tidak ada andil sama sekali buat dari mereka. Semua yang diseru selain Allah itu tidak punya andil apapun, baik untuk dirinya sendiri ataupun buat orang lain. Maka mengapa ada orang masih mengalihkan penyembahannya kepada Allah? Dalam tulisan saya yang sedang saya susun ini, Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia, saya coba mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa manusia melakukan itu. Tapi yang paling mendasar adalah karena ketidaktahuan mereka siapa itu Allah. Tidak pernah belajar, tidak mau tahu. Kalaupun dikenakan siapa Tuhanmu, kalau dia muslim dia mengatakan Allah saja. Tapi dia tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau tahu. Maaf. Tidak pernah mau tahu siapa itu Allah. Allah itu ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana caranya berhubungan dengan Allah Sang Pencipta? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, siapa Tuhan kita? Yang tadi sudah saya sebutkan Allah. Kenapa Allah tidak kelihatan? Allah ada di mana? Dan bagaimana berhubungan dengan Allah? Itu yang akan menjadi inti bahasan kita. Baik, saya akan mulai dengan siapa Tuhan kita. Jawabannya adalah Allah. Dari mana buktinya? Kalau Allah itu sebagai Tuhan, Allah nggak kelihatan, Ustaz. Kita mulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang satu-satunya cara untuk mengenal Tuhan kita melalui kitab yang diturunkan dan dirincikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Tidak ada cara lain. Antum kalau mau mengenal Allah tanpa mengikuti wahyu sulit, nggak bisa. Karena kita harus mengenal dulu dari buku yang telah diturunkan, Al-Quran, yang kadang-kadang banyak kaum muslimin hanya taruh di lemarinya saja, atau dibaca pada saat di bulan Ramadan,
atau hanya ditransaksi jual belikan, hanya sebatas itu. Tidak ada sesuatu yang diambil manfaat darinya. Kita dengarkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Pertama dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 62 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu maqalidus samawati wal ard. Alladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Az-Zumar 6263 ini menjelaskan kepada kita, Allah adalah pencipta segala sesuatunya. Antum lihat di langit sana, yang kelihatan dengan mata antum apa saja? Kelihatan dengan mata anda, burung yang terbangan, pergantian siang malam, air hujan yang turun, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, termasuk matahari yang sekarang kita bisa rasakan terik panasnya, kemudian bulan yang purnama di malam hari, semua yang bisa kelihatan itu di mata kita, dan semua yang tidak kelihatan oleh mata kita. Seperti misalnya dalam rukun iman seorang muslim, setelah iman kepada Allah ada rukun iman kepada malaikat. Di langit sana ada banyak malaikat, nanti akan kita jelaskan panjang lebar dalam pertemuan kita ini. Yang kelihatan dan tidak kelihatan di langit. Simpan dulu contoh ini. Kemudian di bumi. Yang kelihatan di bumi ini dari manusia, kita tahu paras wajah kita berbeda-beda. Warna kulit, ya, poster tubuh. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bahasa, karakter, kebiasaan-kebiasaan, adat. Semua itu yang berhubungan dengan manusia. Kemudian hewan-hewan, dari yang paling kecil, serangga paling kecil mungkin kita anggap kayak semut, sampai ke yang paling besar gajah, yang jumlahnya miliaran. Semua miliaran tadi jumlahnya, dan dengan karakter-karakternya, dengan warna kulitnya, dengan corak-corak warna kulit tersebut atau warna bulunya. Semua itu hewan-hewan. Kemudian contoh yang lain, tumbuh-tumbuhan. Ini pohon pisang, ini pohon mangga, ini pohon durian, ini pohon manggis, ini pohon sayur-sayuran, ini pohon yang tidak ada buahnya, ini pohon kecil dari rumput sampai pohon beringin yang besar. Semua itu yang kelihatan oleh mata kita, teman-teman sekalian. Ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya ini. Dan yang tidak kelihatan di muka bumi ini, seperti misalnya jin. Kita tahu ada makhluk Allah, jin tidak kelihatan. Kemudian perasaan dan karakter manusia, seperti misalnya kita rasa suka, rasa benci. Semua itu teman-teman sekalian, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya itu yang menciptakannya, yang mengurusnya, yang mengawasi, yang memiliki, yang menyiapkan segala kebutuhannya adalah Allah, dan yang memusnahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tafsir daripada Allahu khaliqu kulli syai'. Dia yang menciptakan, mengurus, mengawasi, menyiapkan segala kebutuhan dan memusnahkan semua, segala sesuatunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dialah lahu makalidus samawati wal ard. Dialah yang mengurus semuanya di langit dan di bumi ini. Dan orang-orang yang kafir tentang ayat-ayat Allah ini, mereka lah orang-orang yang rugi. Simpan baik-baik di benak anda ayat ini. Kita akan kuatkan dengan ayat-ayat yang lain, dan ayat-ayat ini akan saya rincikan panjang lebar dengan contoh-contoh. Bagaimana titik puncak dari bahasan kita adalah nanti insya Allah, dengan izin Allah tentunya. Kita berharap teman-teman sekalian bubar dari masjid ini, dari majlis ini, sudah tahu siapa Tuhannya Allah. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi, Tuhan saya Allah, Allah ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana berhubungan dengan Allah, ini menjadi inti bahasan. Ayat yang lain teman-teman sekalian adalah surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini surah nomor 56 ayat 22 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sampai sini ini ayat 22-nya. Saya terjemahkan dulu.
Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tuhan, teman-teman, ulama akidah mengatakan, kalau dikatakan Tuhan, Dia harus menciptakan, Dia harus memfungsikan, Dia harus menyiapkan segala kebutuhan makhluknya, Dia harus mengawasi dan mengontrol, dan Dia harus juga memusnahkannya. Itu namanya Tuhan. Allah mengatakan, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia.